Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan mulai saja. Musa sudah siap sebagai narasumber kita. Saya di sini bertugas sebagai tukang tanya saja, gitu ya. Nah, Bapak Ibu Saudara mau bantu saya sebagai tukang tanya juga boleh. Tapi kalau ada juga yang membantu Musa untuk menjawab juga boleh, ya. Nah, karena itu saya mungkin belum persilakan nanti untuk bertanya. Jika ada yang mengganjal, ada yang ingin ditanyakan oleh Bapak Ibu Saudara, sudah boleh ketik di WA-nya, di IG kita, di kolom komentarnya. Ya, nanti akan ada yang memperhatikan di belakang. Kira-kira pertanyaan apa yang akan kita bahas bersama-sama. Ya, Musa, kita mulai saja. Begini Musa, sejak new normal, gitu ya, kita tahu bersama bahwa gereja-gereja juga langsung berbenah, ya. Gereja-gereja di Indonesia bersiap berbenah untuk kembali membuka gedung gereja untuk umat Tuhan beribadah, gitu ya, beribadah bersama. Nah, salah satu di antara gereja itu termasuk Gereja Anugerah Kristus yang juga sebenarnya sudah bersiap, sudah berbenah, gitu ya. Nah, itu sebabnya pada tanggal 28 Juni yang lalu kita, hamba Tuhan dan majelis GAK, merapatkan, mempertimbangkan, dan memutuskan untuk adanya satu wacana di mana kita akan membuka kembali gedung gereja kita untuk beribadah tanggal 2 Agustus. Begitu ya, bisa kemarin ya. Nah, karena tentu saja dengan semua mempersiapkan ketentuan-ketentuan beribadah dengan protokol pemerintah, ya. Kira-kira begitu. Karena itu langkah awal yang kita buat tempoh hari yang sudah masuk di pokok doa, masuk di sharing tanggal 5 Juli, kita ada ibadah namanya seperti ibadah persiapan, ya. Ada 30 pengurus yang kita undang bersama-sama sekaligus menjadi evaluasi, persiapan, kita sharing bareng-bareng tentang apa-apa yang akan kita persiapkan untuk lebih sempurna, ya, dan itu semuanya sudah hampir rampung disiapkan, gitu ya. Nah, karena itu untuk pertama-tama mungkin Musa, bisa nggak Musa memberikan sedikit kayak kilas balik sedikit, kenapa kita kemarin mau ikut bersama dengan gereja-gereja yang lain ingin segera membuka kembali gedung gereja kita untuk beribadah bersama-sama. Baik, jemaat sekalian, ya, selamat malam kita semuanya, shalom. Ada beberapa pertimbangan yang menjadi pemikiran majelis untuk mengadakan kembali ibadah secara offline atau onsite, gitu ya. Yang pertama itu karena kita melihat perkembangan dari pandemi virus corona di Kota Palembang sekitar yang sudah mulai agak turun, begitu ya, sudah mulai memasuki masa normal, begitu. Nah, maka dengan adanya himbauan dari pemerintah untuk menjalankan masa new normal, artinya menghimbau kepada masyarakat untuk kembali melaksanakan kegiatan secara biasa seperti yang sebelumnya, walaupun dengan batasan-batasan yang ada pada waktu itu. Nah, maka kemudian ini juga menjadi pertimbangan kita dari gereja untuk kemudian mulai memikirkan mengadakan ibadah secara offline di gereja atau secara onsite di gereja dengan batasan-batasan tertentu, seperti misalnya tempat duduk yang dikasih jarak, gitu ya, kemudian menggunakan masker dan semua kelengkapan yang diarahkan oleh pemerintah pada waktu itu. Nah, kita sudah menyiapkan ke arah itu. Dan kemudian yang kedua, ya, kita juga melihat adanya kerinduan di tengah-tengah jemaat juga yang rasanya sudah sangat haus untuk dapat kembali ke gereja, ya, untuk beribadah kembali di gereja setelah kurang lebih sekitar 4 bulan hanya mengikuti ibadah secara live atau secara online awalnya melalui IG, dan kemudian kita mempersiapkan melalui YouTube di kemudian
kemudian hari sampai dengan hari ini, begitu ya. Nah, dengan kita melihat adanya aspirasi dari jemaat yang juga rindu untuk mengikuti ibadah di gereja, maka kita memikirkan, ya, majelis gereja memikirkan dan kemudian mulai mempersiapkan supaya kiranya kita dapat menampung aspirasi dari setiap jemaat yang ada, seperti itu. Dan sudah mulai disiapkan ke arah itu. Nah, kemudian yang ketiga, jadi pertimbangan kita adalah kita melihat ada beberapa gereja di Palembang yang sedang mempersiapkan untuk melakukan ibadah secara onsite atau secara offline di gereja. Dan bahkan juga ada gereja yang sudah menyelenggarakan ibadah secara offline di gereja, di gedung gereja. Bahkan bukan cuma ibadah hari Minggu, tapi juga ada gereja yang sudah melaksanakan kegiatan-kegiatan kategori lainnya di gereja. Nah, dengan melihat dan menimbang, ya, beberapa gereja-gereja tetangga kita yang sudah melaksanakan ibadah secara biasa, ya, pada hari Minggu, bahkan juga kegiatan-kegiatan yang lainnya, maka kita mulai mempertimbangkan, ya, mulai memikirkan untuk melaksanakan ibadah kembali di gereja. Nah, ini beberapa pertimbangan yang kita pikirkan, ya, di dalam rapat majelis pada tanggal 28 Juni yang lalu, ya. Nah, ini yang saya sampaikan untuk sedikit pertimbangan untuk pertanyaan yang diajukan tadi. Iya, terima kasih Musa untuk pertanyaan yang pertama, untuk kilas balik kenapa kita ada wacana untuk ibadah tanggal 2 Agustus, Bapak Ibu Saudara. Nah, yang kedua saya mungkin juga perlu mendapat jawaban adalah apakah yang kita sepakati kemarin itu disambut baik sama jemaat? Ya, baik itu yang kita kasih tahu lewat ketika masuk pokok doa langsung ada WA, benar ya semua kita mau ibadah tanggal 2 Agustus ya. Wah, senang ya, udah pada semangat mau datang tanggal 2. Juga Musa juga sama Pak Sulaiman pergi kunjungan, mensosialisasikan, ada yang bertanya juga kapan ibadah, lalu kita ketika jawab semuanya merespon dengan baik. Dan itu saya tahu karena hati sudah haus, ya, namanya 4 bulan kita nggak pernah bersama-sama beribadah, ada seperti apa ya, kehausan, ya, kerinduan untuk bisa bersama-sama. Saya rasa itu wajar, ya. Nah, cuma sekarang Musa pada tanggal 13 Juli yang lalu, kemudian kita mempertimbangkan kembali, majelis bersama mempertimbangkan untuk bukan menggagalkan tapi pending, ya, pending sambil melihat situasi bahwa tanggal 2 Agustus nampaknya kita belum bisa buka. Nah ini yang mungkin mengecewakan hati jemaat lah. Kita udah semangat loh, semua mau ibadah tanggal 2, kenapa dipending lagi? Mungkin ada gitu ya Bapak Ibu Saudara, ya. Nah, kira-kira pertimbangan apa yang akhirnya mungkin jemaat perlu tahu sehingga kita perlu pending ini rencana yang sebenarnya sudah disambut baik oleh jemaat. Ya, baik. Ya, betul bahwa ketika kita men-sharingkan ke jemaat, ya, ketika jemaat bertanya, kemudian kita memberi informasi bahwa kita akan melaksanakan ibadah pada tanggal 2 Agustus nanti. Juga waktu kami saya dengan Pak Sulaiman besuk ke rumah-rumah jemaat, kemudian ada yang bertanya kapan kita mulai ibadah di gereja lagi, kemudian kami sharingkan ke mereka, kami infokan tanggal 2 Agustus kita akan mulai, tolong doakan ya. Nah, itu yang kami sampaikan ke jemaat yang kami besuk, begitu ya. Nah, hanya memang yang menjadi pertimbangan bagi kita, ya, beberapa waktu ini melihat dari awal majelis rapat tanggal 28 Juni yang lalu, kemudian sampai ke tanggal 13 Juli yang kemarin, maka kita mempertimbangkan beberapa hal yang kemudian kita lihat, ya, berkaitan, yang pertama berkaitan dengan situasi dan kondisi yang ada atau perkembangan pandemi corona di Kota Palembang sekitarnya yang kita bisa baca di berita-berita online atau juga yang melalui koran atau juga yang bisa kita lihat langsung melalui televisi, ya, maupun juga info yang diberikan oleh pemerintah Kota Palembang sendiri, ya, yang mengatakan bahwa
pandemi corona di Palembang mulai meningkat kembali, khususnya setelah masa Lebaran beberapa waktu yang lalu, yang kemudian mulai meningkat kembali pandemi yang ada di Kota Palembang ini. Nah, berdasarkan apa yang disampaikan oleh pemerintah Kota Palembang, dalam hal ini adalah wali kota, yang mengatakan bahwa Palembang akan dipertimbangkan kembali untuk memasuki zona merah atau akan diterapkannya kembali PSBB tahap kedua di Palembang. Nah, ini sedikit menjadi pertimbangan bagi kita di kalangan majelis, ya, melihat situasi yang ada, karena kalau seandainya Palembang jadi ditetapkan, ya, dalam kondisi zona merah sekarang ini, kembali ditetapkan akan melaksanakan PSBB, maka tentu artinya kesempatan untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan sosial, ya, dan juga aktivitas sosial yang lain, termasuk itu adalah ibadah, ya, itu ibadah di rumah ibadah. Tentu ini juga akan menjadi pertimbangan dari pihak pemerintah sendiri, begitu ya, yang mungkin akan membatasi juga untuk pertemuan-pertemuan sosial dalam jumlah yang cukup besar di dalam satu ruangan yang tertutup, ya. Maka kita dengan menimbang hal ini mulai memikirkan ulang tentang rencana kita akan melaksanakan ibadah secara onsite kembali di gereja pada tanggal 2 Agustus nanti. Nah, kemudian juga dengan kita membaca atau mendengarkan keterangan-keterangan dari mereka yang berkompeten di bidang kesehatan, ya, baik itu para dokter, ya, tim medis yang ada, dan khususnya itu WHO atau Badan Kesehatan Dunia (PBB), ya, yang mengatakan bahwa perkembangan atau penularan virus corona ini tidak hanya melalui cairan yang yang terkena dari penderita COVID-19 itu sendiri, tapi ternyata COVID-19 ini adalah virus yang juga berkembang di udara. Nah, artinya bahwa kalau virus ini ada di udara di sekitar di mana kita hidup, di mana kita berada, berarti orang yang keluar atau yang berada di sekitar lingkungan di luar rumah, ya, yang ruangan terbuka sekalipun, itu juga kalau tidak menggunakan alat keamanan seperti misalnya masker, kemudian menggunakan hand sanitizer atau mencuci tangan secara rutin, ya, maka tentu juga akan rentan terinfeksi dengan virus corona ini. Jadi seperti itu. Nah, kemudian juga ada beberapa informasi yang kita dapatkan kalau seandainya di dalam ruangan tertutup, misalnya dengan ruangan tertutup yang menggunakan AC, gitu ya, air conditioner seperti yang kita gunakan di gereja kita, itu katanya akan lebih cepat menularkan virus corona. Kenapa? Karena AC itu, ya, AC yang kita gunakan itu ternyata menyimpan, ya, kalau AC-nya tidak tidak menggunakan AC yang modern sekarang ini yang ada antivirus atau anti kumannya, ya, walaupun mungkin menggunakan AC yang seperti itu akan rentan sekali karena AC itu menyimpan dan akan menyebarkan virus dengan sangat cepat sekali. Karena apa? Karena ruangan yang tertutup tanpa ada sirkulasi udara yang baik, maka itu menjadi tempat yang sangat baik untuk perkembangan virus atau kuman yang ada, yang virus yang bertebaran di udara. Nah, maka dengan melihat dan menimbang, ya, beberapa hal ini, maka kita memikirkan ulang, ya, rencana untuk mengadakan ibadah secara offline atau onsite di gedung gereja kita, ya. Kemudian juga ada yang mengatakan bahwa kalau datang beribadah di gereja, katanya tidak boleh menyanyi, cukup hanya menyanyi dalam hati. Nah, tentu ini juga menjadi pertimbangan juga. Masa kita datang ke gereja, ada musik, ada pujian, dia dipimpin oleh liturgos dan juga singers, lalu kemudian jemaat yang hadir tidak boleh menyanyi, tidak boleh keluar suara, atau tidak boleh membuka mulut, karena
walaupun pakai masker katanya itu juga dapat menyebarkan cairan seperti itu. Nah, ini juga menjadi pertimbangan dari kita, ya. Nah, itu mungkin beberapa hal yang kita pertimbangkan, jemaat yang dikasihi Tuhan, sehingga akhirnya kita majelis ya sepakat untuk menunda pelaksanaan ibadah yang sejatinya awalnya kita akan mulai tanggal 2 Agustus nanti, tapi kita akan tunda sampai batas waktu yang tidak ditentukan ya, untuk melihat bagaimana perkembangan ke depan itu seperti apa ya, khususnya pandemi corona yang ada di Palembang ini seperti apa ya. Baru kita akan kembali mempertimbangkan untuk melaksanakan ibadah secara offline di gereja ya, seperti itu. Oke, terima kasih Musen. Nah, sekarang kan ada pandangan-pandangan yang berpendapat seperti ini, kan tempat-tempat usaha sudah buka, mal-mal sudah buka, semua juga orang bekerja seperti biasa. Ya kenapa gereja nggak buka? Apa gereja kurang iman gitu loh? Ya, gimana kira-kira untuk menjawab apa yang memberikan pemahaman kepada orang-orang yang berpandangan seperti apa? Kok mereka bisa lebih berani, kok gereja nggak berani gitu? Ya, menurut saya sih bukan kurang iman ya, walaupun ada yang mengatakan seperti itu, tapi menurut saya kita perlu berhikmat ya, bijaksana di dalam menyikapi situasi dan keadaan yang ada. Saya pikir kita semua pasti menjaga diri dengan baik ya, menjaga diri dengan baik dari virus corona ini, dan kita juga pasti menjaga anggota keluarga kita dari virus corona ini, supaya tidak ada anggota keluarga kita dan juga jemaat kita. Kita rindu bahwa puji Tuhan sampai hari ini tidak ada jemaat GAK yang terinfeksi dengan virus corona, dan harapan kita ya sampai virus dapat diatasi, tidak ada satu keluarga dari jemaat kita yang terkena virus corona ini. Nah, maka bukan kurang iman, tapi kita perlu bijaksana ya, perlu berhikmat di dalam melihat situasi dan keadaan yang ada. Karena firman Tuhan juga mengajarkan kepada kita agar kita menjadi orang yang berhikmat, bijaksana di dalam melihat situasi dan keadaan yang terjadi di sekeliling kita, seperti itu. Nah, memang betul ya, kalau kita lihat dunia usaha sudah mulai berjalan seperti biasa dengan dibukanya kembali mal-mal yang ada ya di Kota Palembang. Mal-mal sudah mulai berjalan dengan seperti biasa ya, walaupun dengan pembatasan-pembatasan yang dilakukan oleh pemerintah ya, mal-mal semua mengikuti itu. Nah, kemudian juga pasar ya, pasar juga sudah mulai aktif kembali gitu ya, walaupun sebenarnya masa pandemi corona yang lalu ya, yang sebelum-sebelumnya ya pasar juga buka seperti biasa. Bahkan kalau kita ke pasar, kalau kita lihat ada orang-orang yang nekat sebenarnya. Kenapa dibilang nekat? Karena mereka berada di tengah-tengah kerumunan kumpulan orang yang banyak, tapi ada yang nggak pakai masker. Nah, saya nggak tahu orang-orang ini yang ke pasar ini, ketika mereka pergi belanja ke pasar, mereka sebelum berangkat ke pasar itu mereka pakai hand sanitizer atau cuci tangan dulu dari rumah gitu ya. Atau ketika mereka di pasar, mereka menjaga diri untuk tidak menyentuh barang-barang yang ada di pasar atau tidak, kita nggak tahu. Nah, ini hal yang saya pikir menjadi pertimbangan kita bersama ya. Kemudian juga kita mendengar berita bahwa bioskop juga ada wacana untuk membuka kembali ya gedung bioskop ya, supaya orang bisa menonton kembali di bioskop. Nah, ternyata dari Kementerian Kesehatan sendiri ya mengatakan bahwa khususnya tim gugus penanganan COVID-19 sendiri mengatakan belum memberikan izin untuk itu. Kenapa? Karena pertimbangan dari tim gugus penanganan COVID-19 itu adalah gedung bioskop atau ruangan tertutup ya dengan kumpulan orang yang banyak, itu adalah tempat yang sangat rentan ya, bahkan sangat mudah sekali terjadinya penularan ya virus ini. Maka sampai sekarang ini
tim gugus penanganan COVID-19 belum memberikan izin kepada pengusaha bioskop untuk melaksanakan membuka kembali gedung bioskop mereka, seperti itu. Nah, sama dengan gereja, ya, apalagi gereja kita menggunakan AC, ya. Ya, walaupun kita bisa buka jendela seperti itu, ya, kita bisa buka jendela gereja kita yang tidak ditutup permanen, begitu ya. Tapi ya, saya pikir alangkah lebih bijaksananya, ya, kalau kita mencoba untuk menangkal, ya, mencoba untuk mencegah supaya jangan sampai setelah terjadi baru kemudian kita akhirnya menyesal, ya, kita menjadi sedih, menjadi susah sendiri. Karena apa? Karena ternyata dengan kita buka gereja kembali buat ibadah di gereja, ternyata justru hal itu menyebabkan ada anggota jemaat kita yang terinfeksi dengan virus ini. Ini yang tidak kita mau, tidak kita inginkan. Maka kita sampai dengan hari ini, ya, tanggal 13 Juli yang lalu, dan sampai dengan hari ini kita masih tetap di dalam keputusan untuk menunda, ya, pelaksanaan ibadah di gereja. Ya, itu yang dapat saya sampaikan. Ya, kalau dari saya mungkin sedikit Musa, bahwa kalau memang mall harus dibuka, orang harus bekerja, buka toko, karena mau nggak mau harus begitu, gitu ya. Tapi kalau secara rohani, gereja atau umat Tuhan masih bisa mendapatkan makanan rohani lewat ibadah online yang kita bisa ikuti, yang sudah diprogram atau disiapkan oleh berbagai gereja, oleh gereja kita, masih bisa, ya. Jadi makanan rohani kita masih tercukupi. Nah, kalau yang harus kerja, karena kalau nggak kerja, dia nggak bisa mencukupi kebutuhan ekonomi dan lain sebagainya. Ya, untuk sementara ini masih bisa, ya. Nah, yang berikut, Muser. Nah, kalau begitu, bagaimana sikap yang baik dari saya, misalkan sebagai jemaat GAK, dalam menunggu hari, ya, yang saya tunggu-tunggu ini sebagai jemaat untuk ibadah bersama di gereja. Kan saya ini belum tahu, menunda sampai kapan. Nah, bagaimana sikap saya yang baik untuk menunggu sampai dibukanya gedung gereja untuk kita ibadah bersama? Ya, baik. Ya, kembali saya katakan bahwa kerinduan kita sih kalau bisa secepatnya kita bisa buat ibadah di gereja, gitu ya. Kita sudah sangat rindu. Kami juga hamba Tuhan sangat rindu untuk melihat jemaat bisa datang kembali beribadah di gereja. Dan jemaat sekalian, saya pikir juga dengan hati yang sama bahwa kita rindu untuk beribadah di gereja, ya. Tapi ya, kembali lagi kita perlu berhati-hati, ya, bertindak bijaksana di dalam melihat dan membaca situasi yang ada sekarang ini. Nah, karena itu menurut saya sih cuma satu kata aja, sabar, ya. Sabar, kita perlu sabar, ya. Sabar untuk melihat, ya, perkembangan yang ada seperti apa, supaya ketika kita membuka kembali gedung gereja untuk kita bisa beribadah bersama-sama, itu betul-betul adalah dalam keadaan yang aman, ya. Kita semua dalam keadaan yang dapat terjaga dengan baik, sehingga betul-betul dijaga, ya, dijaga untuk akhirnya tidak, ya, terinfeksi dengan virus corona ini karena disebabkan karena kita, ya, ikut ibadah di gereja. Ini yang kita tidak inginkan. Lalu kemudian yang kedua, kita kan di gereja melaksanakan ibadah secara online, ya, baik itu untuk ibadah hari Minggu, ada ibadah rutin yang kita laksanakan walaupun cuma satu kali penayangan, yaitu jam 10 melalui YouTube, ya, yang linknya kita bagikan setiap hari Minggu ke jemaat sekalian. Dan saya pikir ini juga adalah bentuk ibadah yang baru, new normal, ya, ibadah new normal. Karena situasi yang ada, karena kita tidak bisa datang ke gereja, maka kita mengikuti ibadah melalui internet, ya, yang sudah disiapkan oleh gereja kita, ya. Maka alangkah baiknya kalau, ya, dan seharusnya, bukan alangkah baik tapi seharusnya kita sebagai jemaat GAK mengikuti ibadah Minggu
yang telah di-share linknya oleh GAK, ya, oleh kita sebagai gereja GAK. Nah, karena itu ikutlah ibadah yang kita sudah siapkan untuk jemaat sekalian. Nah, lalu kemudian yang kedua, setiap harinya, setiap malam, ya, kita melaksanakan ibadah atau doa bersama dengan beberapa versi yang kita upayakan, ya, walaupun kadang dengan beberapa versi yang mungkin hampir sama setiap minggunya, tapi kita coba untuk variasi, begitu ya. Kita coba untuk membuat satu macam variasi supaya itu lebih menarik, begitu ya. Dengan materi-materi yang kita sampaikan juga, firman Tuhan yang disampaikan juga beragam, ya, bermacam-macam, ya, yang saya pikir untuk menjawab kebutuhan dari jemaat. Nah, himbauan dari kami sebagai hamba Tuhan, ya, dan juga majelis, saya pikir adalah baiknya, ya, kita sebagai jemaat GAK, kalau kita punya jaringan internet yang baik dan kuota yang cukup, ya, dana yang cukup untuk membeli kuota, ya, atau kita yang berlangganan speedy atau internet yang unlimited setiap bulannya, ya, alangkah baiknya kalau kita mengikuti dengan teratur, ya, ibadah-ibadah yang kita laksanakan. Tujuannya bukan hanya sekedar untuk apa ya, kita mau membuat yang penting ada ibadah, bukan itu, bukan. Tapi jemaat yang dikasihi Tuhan, bagi kita dengan adanya situasi seperti yang kita hadapi sekarang ini, alangkah baiknya kalau kita tetap menjaga persekutuan kita sebagai gereja, ya, sebagai satu persekutuan di dalam satu ikatan yang kita coba fasilitasi melalui ibadah setiap malamnya. Nah, alangkah baiknya, ya, sebagai bagian dari GAK dalam persekutuan dari jemaat gereja Anugerah Kristus, kita mengikat tali kasih, tali silaturahmi, hubungan di antara kita dengan mengikuti, dengan setia mengikuti ibadah doa setiap malamnya yang ditayangkan secara live di IG, ya, IG GAK Anugerah Kristus, ya. Saya pikir itu juga hal yang perlu kita ikuti supaya kita belajar bersama dan kemudian kita bisa berdoa bersama-sama, ya, memperkuat iman kita, menolong kita untuk dapat tetap kuat dalam menghadapi situasi yang ada sekarang ini. Kemudian yang ketiga, yang tidak kalah penting adalah persekutuan pribadi atau persekutuan dalam keluarga jemaat. Ini yang juga perlu diperhatikan, ya. Selain ibadah yang dilaksanakan difasilitasi oleh gereja, jemaat juga perlu melakukan ibadah di rumah masing-masing, ya, bersama dengan keluarga atau yang sendiri di rumah yang melaksanakan waktu teduh secara pribadi. Nah, ini yang perlu kita lakukan. Ini hal-hal yang menurut saya bisa kita lakukan untuk sementara waktu ini sambil kita menunggu waktu yang tepat untuk kita bisa melaksanakan ibadah di gereja seperti sebelumnya. Ya, terima kasih. Oke, terima kasih penjelasannya, Musa. Ini pertanyaan sederhana yang mungkin tidak kalah penting dari yang lainnya, karena ada juga jemaat yang bertanya seperti itu, ya. Dia bilang gini, Semu, kalau misalkan kita masih menunda nih, tapi ada gereja di dekat rumah saya atau tempat lain yang udah buka, boleh nggak saya ibadah ke sana? Nah, ini kayaknya agak berat nih jawabannya nih. Iya. Oke, baik. Dari kami majelis yang menghimbau kepada jemaat sekalian dengan beberapa pertimbangan yang sudah saya sampaikan tadi, ya, untuk sementara waktu ini lebih baik kita yang bersabar, menunggu, menanti saja. Tidak usah ikut ibadah di tempat yang lain. Bukan karena kita takut, oh nanti kecantol di sana, bukan masalah itu. Tapi jemaat yang dikasih oleh Tuhan, ya menurut saya sih lebih ke arah ikatan batin yang pertama, ya. Dengan kita kemudian sering mengikuti ibadah di tempat-tempat lain, maka pasti minimal hati kita akan terdorong condong, ya. Maka ikatan hati kita, ikatan kasih kita dengan GAK itu juga sedikit banyak akan terpengaruh. Yang pertama. Yang kedua,
menurut saya berdasarkan untuk pertimbangan kesehatan, ya kesehatan itu lebih penting, ya lebih penting yang ini, ya pertimbangan kesehatan. Seperti yang saya bilang tadi, kalau kumpul di dalam ruangan yang tertutup dengan menggunakan AC, ya dengan sirkulasi udara yang tidak baik, yang tidak lancar, ya ada pergantian udara dari luar masuk ke dalam, udara dari dalam keluar, gitu ya, maka itu akan menjadi tempat yang rentan untuk terserang atau terinfeksi oleh virus corona ini. Maka untuk mencegah hal-hal yang seperti itu, alangkah baiknya kalau kita menahan diri dulu, ya. Ya, memang rindu untuk ibadah di gereja. Ya, kita semua rindu. Tidak hanya jemaat, kami juga rindu. Hamba Tuhan juga rindu untuk bertemu dengan jemaat sekalian seperti biasa. Setiap minggu, setiap ibadah-ibadah kategori yang lain kita lakukan. Tapi situasi tidak memungkinkan bagi kita untuk bertemu, yang melaksanakan ibadah di gereja. Nah, termasuk pembesukan, kami akan upayakan untuk melaksanakan pembesukan walaupun mungkin dengan tingkat kontinuitas atau frekuensi yang agak terbatas, begitu ya. Tapi kita akan coba upayakan ya di masa-masa new normal ini, walaupun kemungkinan Palembang akan diterapkan kembali PSBB, ya. Kami akan upayakan untuk mengadakan pembesukan ke jemaat. Karena apa? Karena kami melihat ketika saya dengan Pak Sulaiman kurang lebih sekitar 2 minggu yang lalu, kita sudah besuk ke hampir seluruh jemaat yang ada. Sebagian besar, bahkan seluruh, kalau saya lihat sih seluruh jemaat yang kita kunjungi itu sangat senang sekali menerima kedatangan kami. Karena apa? Karena sudah rindu bertemu, begitu ya. Kami rindu untuk bertemu dengan Bapak Ibu Saudara sekalian. Jemaat juga rindu untuk bertemu dengan kami. Nah, tapi ya tentu dengan pertimbangan-pertimbangan yang memperhatikan protokol kesehatan yang ada, ya. Nah, karena itu himbauan dari kami sebagai majelis, kalau ada jemaat ya yang memang sangat membutuhkan pelayanan, ya, infokan kepada kami majelis, khususnya kepada kami hamba Tuhan, ya, supaya kami dapat mengatur waktu dan datang, ya, berkunjung ke tempat Bapak Ibu supaya kami bisa hadir, ya, bertemu dan menolong dan berdoa bersama-sama dengan Bapak Ibu di tengah-tengah persoalan yang ada, ya. Nah, selain dari itu tetap kami akan upayakan untuk mengadakan perkunjungan kembali, ya, menggerakkan kembali perkunjungan, tapi tentu dengan dibatasi orang yang pergi berkunjung, gitu ya. Kalau biasanya sebelum ini biasanya hamba Tuhan semua pergi, begitu ya. Saya semu dengan contoh Yami biasa bertiga besuk, begitu ya. Kalau pas lagi ada jadwal untuk bertemu 3 orang, kita jalan sama-sama. Nah, kalau sekarang mungkin agak dibatasi, gitu ya. Mungkin saya sendiri yang akan lebih aktif, ya, untuk berkunjung ke rumah jemaat dengan Pak Sulaiman atau majelis yang lain. Kalau memang itu ya, sangat bisa, ya, oke. Itu yang saya sampaikan, ya. Oke, terima kasih Musa. Mungkin ini yang saya bisa korek-korek dulu. Saya minta bantuan dari Bapak Ibu Saudara jikalau ada yang mungkin ingin ditanyakan di seputar ibadah offline online, boleh bertanya, ya, boleh memberikan pertanyaan supaya kita bisa bahas di bincang-bincang santai kita pada malam hari ini. Apakah ada yang sudah memberikan pertanyaan? Belum ya? Belum ada? Oke, kalau belum ada, saya tunggu. Nggak ada ya? Kalau nggak ada kita close sampai di sini, ya, supaya jangan membuang kuota jemaat. Kita cukup 30 menit, ya. Oke, sampai di sini pertemuan kita. Ya, minta contoh Hayami lah, doa dari depan situ.